Jadi akhir-akhir ini dapat berita kalau pramuka itu udah jadi ekskul yang tidak wajib lagi. Salam pramuka, kami jadi pandumu. Ya, begitu kagetnya aku ketika mendengar berita kalau pramuka udah bukan jadi ekskul yang wajib lagi. Ya, ini berdasarkan daripada Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Di pasal 24 menyatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Karena sebelumnya di tahun 2014 Permendikbud nomor 63 ini kalau saja kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Dan ini harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Itu di tahun 2014. Dan di tahun 2024 semua ekstrakurikuler bersifat sukarela. Nah, terkait dengan Permendikbud dari tahun 2014, di sini pramuka wajib dengan 3 cara, ya, 3 model. Dengan model blok, model aktualisasi, maupun model reguler. Sementara di Permendikbud nomor 12 tahun 2024, perkemahan ini tidak lagi wajib, tidak dinyatakan wajib lagi gitu. Cuman menurut berita yang aku baca, sekolah menyediakan opsi ekstrakurikuler itu pramuka, tapi peserta didiknya tidak wajib gitu. Gimana sih respon kita sebagai pembelajar? Aku sebagai guru, sebagai pegiat pramuka semenjak SMA, ayo. Atau teman-teman, teman belajar bagaimana responnya? Baru-baru ini ada respon yang tidak terduga bagi kita semua. Ya, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini di subscribe ya. Like video ini, kemudian share maupun komen di video ini. Ya, ini yang tadi aku maksud. Langsung mendengar berita Permendikbudristek tersebut, Kuartir Daerah Jawa Barat pun menolak. Nah, menurut teman belajar, bagaimana? Setuju nggak ekskul pramuka menjadi tidak wajib? Kalau aku sendiri sih melihat berita ini ya karena pramuka itu patuh, kita harus patuh pramuka. Kita mesti mengikuti aturan yang ada. Nah, sebelum kita melangkah jauh lagi untuk memprotes aturan ini, ataupun kita menyetujui dengan peraturan ini, yuk kita ingat kembali tujuan dari pramuka itu sendiri. Gerakan pramuka itu punya tujuan. Tujuannya yang pertama, agar setiap pramuka itu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Tujuan yang kedua dari gerakan pramuka ini menjadikan setiap pramuka warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Wah, betapa mulia sekali ya tujuan gerakan pramuka ini. Dan ada 4 prinsip dari gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Satya dan Dharma Pramuka. Wah, itu tadi tujuan maupun prinsip dari gerakan pramuka. Untuk selanjutnya kita akan mengulik lagi, mengingat-ingat lagi bagaimana dengan sejarahnya adanya pramuka. Sejarahnya ini dimulai dari tahun 1912. Awal organisasi kepramukaan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda, namanya NPO.
Kemudian di tahun 1916 berubah menjadi NIVP. Ya, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama JPO. Ya, lahir JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Tapi Belanda nggak suka, Belanda melarang organisasi kepramukaan yang di luar milik Belanda dengan istilah pakai kata Pathfinder. Makanya Ki Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan. Nah, di tahun 1928 di tanggal 23 Mei muncullah PAPI, ya, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Lanjut lagi, setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional di tanggal 28 Desember 1945. Namanya Pandu Rakyat Indonesia. Lanjut di tahun 1960, pemerintah dan MPR RS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan. Nah, di tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan kepramukaan Indonesia. Kata Bung Karno bilang, organisasi kepanduan ini yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Nah, tanggal 9 Maret tersebut dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian di tanggal 20 Mei 1961 dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden tentang Gerakan Pramuka, dan peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Kemudian berlanjut di tanggal 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan menyatakan menggabungkan diri menjadi organisasi Gerakan Pramuka, dan pada tanggal itu disebutlah sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, di tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Majelis Pimpinan Nasional, dan ini menjadi hari lahir daripada Pramuka. Wah, panjang sekali ya kisah sejarah daripada Pramuka ini. Bagaimana pendapat teman belajar setelah tahu tujuan, prinsip, dan sejarah Pramuka? Sayang kan kalau ekskul Pramuka ini jadi ekskul yang tidak wajib. Ya, mungkin ya. Memang ada satu atau dua hal yang menjadi kelemahan kakak pembina saat melaksanakan kegiatan pramuka di beberapa sekolah. Tapi ada sekolah-sekolah yang berhasil menyelenggarakan kegiatan pramuka dengan sukses, menghasilkan peserta didik yang benar-benar hebat. Ya, kita tahu, aku pun tahu, jadi pramuka itu harus patuh. Tapi pramuka itu juga suka bermusyawarah. Semoga akan ada titik temu yang menguntungkan bagi peserta didik. Meski tidak wajib lagi, semangat pramuka akan berkobar lebih bagi manusia yang terpilih, manusia yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Pramuka, kami jadi pandumu. Dan salam pembelajar, karena belajar itu menyenangkan sekali.